Aku pernah berada di titik paling lelah dalam hidup. Di saat doa terasa menggantung, air mata jatuh tanpa suara, dan malam terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Aku sujud, tapi hatiku gemetar. Aku berdoa, tapi dadaku sesak. Tak ada yang tahu betapa hancurnya aku saat itu. Aku hanya seorang hamba yang nyaris kehilangan harapan, mencoba bertahan dengan sisa iman yang ada. Hingga suatu malam, aku melakukan satu hal kecil. Hal yang awalnya kupikir biasa saja, tapi perlahan mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaanku. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini. Agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Malam itu turun dengan perlahan, seolah enggan menyaksikan kesedihan yang bersemayam di rumah kecil Aisyah. Angin berdesir pelan di balik jendela kayu yang sudah kusam, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit, berayun kecil setiap kali angin menyelinap masuk melalui celah-celah dinding. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi, seperti ikut menahan napas bersama seorang perempuan yang sedang berjuang menahan air mata. Aisyah duduk termenung di sudut ruang tamu yang sekaligus menjadi ruang keluarga. Sajadah tua terhampar di depannya, warnanya telah pudar dimakan usia dan doa-doa panjang yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya gemetar ketika ia merapikan hijab sederhana berwarna gelap yang membingkai wajahnya. Wajah itu tampak lelah, bukan lelah oleh pekerjaan semata, tetapi lelah oleh beban hidup yang terasa terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Sejak suaminya kehilangan pekerjaan beberapa bulan lalu, hidup Aisyah berubah drastis. Hari-hari yang dulu masih diisi canda sederhana, kini berganti dengan hitungan demi hitungan. Berapa sisa beras di dapur, berapa uang yang masih tersimpan, dan berapa tagihan yang belum terbayar. Setiap pagi ia bangun dengan satu pertanyaan yang sama. Hari ini, bagaimana kami akan bertahan? Anaknya, Hasan, masih terlelap di kamar kecil di sebelah ruang tamu. Nafas bocah itu terdengar sedikit berat, pertanda demamnya belum sepenuhnya turun. Sudah berhari-hari Hasan sakit, sementara Aisyah hanya bisa mengompres dengan air hangat dan berdoa, karena biaya untuk berobat ke dokter terasa seperti kemewahan yang tak mampu ia jangkau saat ini. Setiap kali menyentuh kening anaknya yang panas, hati Aisyah seperti diremas kuat-kuat. Malam ini, setelah memastikan Hasan tertidur, Aisyah kembali ke sajadahnya. Ia berdiri perlahan, lalu mengangkat tangan untuk bertakbir. Salat malam menjadi satu-satunya tempat ia benar-benar bisa jujur pada dirinya sendiri. Tempat di mana air mata tak perlu ditahan dan keluh kesah tak perlu disembunyikan. Namun baru beberapa rakaat ia lalui, dadanya sudah terasa sesak. Air mata yang sejak tadi bertahan akhirnya jatuh juga, menetes ke sajadah tua. Bahunya bergetar ketika ia sujud, lebih lama dari biasanya. Seolah enggan bangkit karena hanya di posisi itu ia merasa paling dekat dengan Tuhannya. Ya Allah, suaranya pecah, hampir tak terdengar. Hambamu lemah. Tangisnya semakin menjadi. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan, membasahi pipinya, menetes ke lantai kayu yang dingin. Ia menggenggam sajadah itu erat-erat, seakan takut jika ia melepaskannya, seluruh kekuatan terakhirnya akan ikut hilang. Aisyah merasa doanya seperti terkurung di langit yang jauh. Ia sudah berdoa berulang kali, memohon pekerjaan untuk suaminya, kesembuhan untuk anaknya, dan kemudahan untuk hidup mereka. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan yang berarti. Keheningan jawaban itu membuat hatinya diliputi rasa takut yang tak terucap. Apakah Allah sedang murka? Apakah doaku kurang tulus? Atau aku memang tidak pantas berharap terlalu banyak? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, menambah perih di dadanya. Ia tahu, sebagai seorang mukmin, ia tidak seharusnya berprasangka buruk.
Namun Aisyah juga manusia. Hatinya rapuh, imannya naik turun, dan rasa lelah itu nyata. Ia teringat ucapan ibunya dulu. Kalau hidup terasa sempit, jangan tinggalkan sujud. Kalimat itu terus terengiang, membuat Aisyah kembali menunduk, menempelkan dahinya lebih dalam ke sajadahnya. Tangisnya kini berubah menjadi isak yang tertahan, seolah ia coba menenangkan dirinya sendiri. Di sela-sela tangis itu, pikirannya melayang pada hari siang tadi. Ia bertemu dengan seorang ustazah di musola kecil dekat rumah. Saat itu Aisyah hanya datang untuk menenangkan hati. Duduk di pojok musola sambil menunggu waktu asar. Wajahnya yang sembab rupanya menarik perhatian sang ustazah. "Apa yang sedang kamu rasakan, Nak?" tanya ustazah itu lembut. Awalnya Aisyah hanya senyum tipis, mencoba menyembunyikan beban hidupnya. Namun entah mengapa, pertanyaan sederhana itu membuat pertahanannya runtuh. Ia pun bercerita tentang suaminya yang belum mendapat pekerjaan, tentang anaknya yang sakit, tentang doa-doa yang terasa hampa. Ustazah itu mendengarkan tanpa memotong. Setelah Aisyah selesai, ia menggenggam tangan Aisyah erat-erat, lalu berkata pelan, "Nak, jangan pernah merasa doamu sia-sia. Tapi jika hatimu terasa berat, perbanyaklah bersholawat. Sholawat itu bukan hanya doa, tapi jembatan cinta. Doa yang dibungkus sholawat lebih cepat sampai." Kalimat itu sederhana, namun entah mengapa terasa menembus hati Aisyah. Ia mengangguk pelan, meski saat itu ia belum sepenuhnya mengerti. Namun malam ini, di tengah sujud dan tangisnya, kata-kata itu kembali teringat dengan jelas. Dengan suara bergetar, Aisyah mulai melafalkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Awalnya lirih, hampir tak terdengar. Namun ia terus melanjutkan. 1 kali, 2 kali, hingga entah berapa kali. Setiap lantunan sholawat terasa seperti helayan demi helayan beban yang perlahan terlepas dari dadanya. Tangisnya masih ada, namun kini terasa berbeda. Bukan lagi tangis keputusasaan, melainkan tangis kepasrahan. Ia bersholawat sambil menangis, menangis sambil bersholawat. Tak ada kata-kata indah, tak ada permintaan panjang, hanya sholawat dan air mata. Dalam sujud yang panjang itu, Aisyah akhirnya berkata, "Ya Allah, jika aku belum kuat hari ini, kuatkan aku dengan caramu. Jika aku belum layak menerima jawabanmu, ajarkan aku untuk bersabar." Waktu berlalu tanpa ia sadari. Lampu masih menyala redup, angin masih berdesir pelan, dan malam tetap sunyi. Namun hati Aisyah perlahan berubah. Kesedihan belum pergi, masalah belum selesai, tetapi ada ketenangan kecil yang mulai tumbuh, seperti cahaya lilin di tengah gelap. Ketika ia akhirnya duduk kembali, mengusap air mata di wajahnya, Aisyah menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa sendirian. Ada keyakinan samar yang berbisik di hatinya. Allah mendengar. Mungkin bukan dengan cara yang ia bayangkan, tapi Allah mendengar. Aisyah menatap sajadahnya lama, lalu melipatnya dengan hati-hati. Sebelum beranjak tidur, ia kembali bersholawat pelan, seolah takut kehilangan rasa tenang yang baru saja ia temukan. Malam itu ia tidur dengan mata sembab, namun hati sedikit lebih ringan. Ia belum tahu bahwa dari tangis di sujud malam itu, sebuah perjalanan besar baru saja dimulai. Pagi datang tanpa suara yang berbeda. Matahari tetap terbit dari arah timur, sinarnya menembus jendela kayu rumah Aisyah dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada keajaiban yang turun dari langit. Tidak ada pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka. Semuanya tampak biasa. Namun, di dalam dada Aisyah ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Ia terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Matanya masih sembab, kelopak matanya terasa berat akibat tangis panjang semalam. Namun, saat ia duduk di tepi ranjang tipisnya, ia tidak lagi merasakan sesak yang sama seperti malam sebelumnya. Ada sisa-sisa ketenangan yang masih tinggal, meski kecil, namun cukup untuk membuatnya bertahan. Aisyah berwudu dengan air dingin yang mengalir pelan dari keran tua. Setiap tetes air yang membasuh wajahnya terasa seperti pengingat bahwa ia masih hidup, masih diberi kesempatan untuk berharap.
Saat berdiri di atas sajadah, ia kembali mengingat nasihat ustazah itu. Tanpa berpikir panjang, setelah salam sholat subuh, Aisyah duduk sejenak dan mulai bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak lama, tidak berlebihan. Ia hanya melafalkannya dengan suara pelan, tapi penuh kesadaran. Tidak ada permintaan apapun pagi itu. Tidak ada air mata, hanya solawat mengalir begitu saja dari bibir ke hati. Hari itu berjalan seperti biasanya. Aisyah menyiapkan sarapan seadanya, nasi hangat dan telur dadar tipis. Hasan masih terlihat lemas, namun ia tersenyum kecil ketika ibunya menyuapinya. Senyum itu, meski sederhana, cukup membuat hati Aisyah terenyuh. Ia kembali bersolawat dalam hati, seolah ingin menitipkan doa anaknya melalui lantunan itu. Suaminya, Ahmad, duduk di sudut ruang tamu. Wajahnya terlihat letih, sorot matanya menyimpan beban yang tak terungkap. Sejak kehilangan pekerjaan, Ahmad lebih banyak diam, bukan karena ia menyerah, tapi karena ia takut gagal lagi, takut mengecewakan keluarganya. Aku mau keluar lagi hari ini, kata Ahmad pelan tanpa menatap Aisyah. Aisyah mengangguk. Hati-hati di jalan, jawabnya lembut. Tak ada keluhan, tak ada tuntutan, hanya doa yang terpendam. Saat pintu tertutup dan Ahmad pergi, Aisyah menarik napas panjang. Ia ingin menangis, namun ia memilih berselawat. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, aku titipkan suamiku padamu." Hari demi hari berlalu dengan ritme yang hampir sama. Masalah belum pergi, kesulitan masih tinggal. Ada hari-hari ketika Hasan kembali demam. Ada malam-malam ketika Ahmad pulang dengan wajah kecewa karena belum menemukan pekerjaan. Ada saat-saat ketika dapur nyaris kosong, dan Aisyah harus berpikir keras agar anaknya tetap bisa makan. Namun, ada satu hal yang Aisyah lakukan berbeda sejak malam itu. Ia bersolawat. Bukan hanya setelah sholat, tapi di sela-sela aktivitasnya. Saat mencuci pakaian, bibirnya bergerak pelan melafalkan solawat. Saat menyapu lantai, ia bersolawat dalam hati. Bahkan ketika air matanya jatuh karena lelah, solawat itu tetap mengalir, bercampur dengan isak yang tertahan. Awalnya terasa berat. Ada hari di mana Aisyah hampir menyerah. Apa gunanya? Pikirnya suatu sore ketika ia duduk di dapur, menatap panci kosong. Hatinya kembali diliputi keraguan. Ia merasa bodoh berharap pada sesuatu yang tidak terlihat hasilnya. Namun, setiap kali pikiran itu datang, ia teringat wajah ustazah itu, teringat sujud malam yang basah oleh air mata. Dan entah kenapa ia kembali melafalkan solawat, bukan karena yakin sepenuhnya, tapi karena ia tidak punya pilihan lain selain bertahan. Perlahan perubahan kecil mulai terasa, bukan perubahan besar yang mencolok, melainkan perubahan halus di dalam dirinya. Aisyah tidak lagi mudah panik. Ketika masalah datang, jantungnya tidak langsung berdegup kencang seperti dulu. Ada jarak kecil antara masalah dan reaksinya, ruang untuk bernapas, ruang untuk bersolawat. Suatu sore ketika Hasan tertidur setelah demamnya turun, Aisyah duduk di sampingnya sambil mengelus rambut anaknya. Tanpa sadar, ia bersolawat pelan. Wajah Hasan terlihat lebih tenang, nafasnya lebih teratur. Aisyah tersenyum tipis. Mungkin ini kebetulan, atau mungkin bukan. Malam-malam Aisyah kini diisi dengan sholat dan sholawat yang lebih panjang. Ia tidak lagi terburu-buru bangkit dari sajadah. Ia duduk lebih lama, bersolawat hingga dadanya terasa hangat. Tangis masih sering datang, namun tangis itu kini tidak lagi membawa keputusasaan. Ia menangis sambil percaya, bukan menangis karena putus asa. Malam itu setelah sholat tahajud, Aisyah tertidur di atas sajadah. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia berada di sebuah tempat yang terang, namun tidak menyilaukan. Udara terasa sejuk, menenangkan. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang wajahnya tak bisa ia lihat dengan jelas, namun hatinya langsung diliputi rasa cinta dan rindu yang luar biasa. Sosok itu tersenyum, senyum yang membuat seluruh kesedihan Aisyah seolah luruh begitu saja. Ia terbangun dengan air mata mengalir di pipinya, namun kali ini air mata itu hangat. Dadanya bergetar oleh rasa yang sulit dijelaskan, tenang, haru, dan penuh harap. Sejak mimpi itu, Aisyah semakin teguh. Ia tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun, bahkan kepada Ahmad. Ia menyimpannya di hati sebagai penguat di saat lelah datang. Setiap kali ragu, ia mengingat senyum itu. Hari-hari tetap berjalan dengan ujian. Ahmad masih belum mendapatkan pekerjaan tetap. Hutang masih ada. Hidup masih sederhana. Namun hubungan mereka berubah. Ahmad mulai lebih terbuka, lebih sering berbicara. Aisyah mendengarkan dengan sabar, tidak lagi menyalahkan keadaan. Aneh ya, kata Ahmad suatu malam. Aku masih gagal, tapi rasanya gak sesesak dulu. Aisyah tersenyum kecil. Mungkin Allah lagi ngajarin kita pelan-pelan.
Ia tidak menyebut sholawat, tidak ingin terlihat menggurui. Ia hanya terus melakukannya, diam-diam, setia. Istiqomah ternyata tidak selalu terasa indah. Ada hari di mana Aisyah merasa sangat lelah dan sholawat terasa hambar di lidahnya. Namun ia tetap melafalkannya. Ia belajar bahwa istiqomah bukan tentang perasaan, tapi tentang keputusan. Keputusan untuk tetap melangkah meski hati tertatih. Bulan berganti, Hasan mulai lebih sering sehat, senyumnya lebih sering muncul. Ahmad sesekali mendapat pekerjaan kecil, belum cukup, tapi atas segala harapan. Aisyah tidak lagi menghitung hari dengan rasa takut, melainkan dengan kesabaran. Ia menyadari satu hal penting, sholawat tidak menghilangkan masalah secara instan, tapi menguatkan hati agar mampu menghadapinya. Dan disitulah letak keajaibannya. Tanpa Aisyah sadari, pintu-pintu yang dulu terasa tertutup rapat mulai terbuka sedikit demi sedikit. Belum sepenuhnya, namun cukup untuk membuat cahaya masuk. Dan Aisyah, dengan sholawat yang tak pernah ia tinggalkan, terus melangkah, menuju sesuatu yang belum ia lihat, tapi ia yakini sedang menunggunya. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Meski matahari terbit dari arah yang sama, cahaya yang menembus jendela rumah Aisyah terasa lebih hangat, seolah membawa pesan yang belum sepenuhnya ia pahami. Udara pagi terasa ringan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aisyah terbangun tanpa rasa cemas yang langsung menekan dadanya. Ia duduk di tepi ranjang, memejamkan mata sejenak. Seperti kebiasaannya beberapa bulan terakhir, ia bersolawat pelan sebelum berdiri. Bukan karena ingin sesuatu terjadi hari itu, melainkan karena solawat telah menjadi bagian dari napas hidupnya. Ia tak lagi menghitung berapa kali ia melafalkannya. Ia hanya tahu, hatinya selalu terasa lebih tenang setelah itu. Di dapur, Aisyah menyiapkan sarapan sederhana. Tidak ada menu istimewa, nasi, sayur bening, dan tempe goreng. Namun ketika Hasan keluar dari kamar dengan wajah cerah dan langkah ringan, hati Aisyah bergetar. Anak itu tampak sehat, benar-benar sehat. Pipinya merona, matanya berbinar, dan senyumnya lebar. "Ibu, hari ini Hasan mau main sama teman-teman ya?" katanya ceria. Aisyah terdiam sejenak, lalu tersenyum sambil mengangguk. Air matanya nyaris jatuh, namun ia menahannya. Ia tidak ingin Hasan melihat ibunya menangis lagi. Ia hanya mengusap kepala anaknya sambil berbisik dalam hati. Alhamdulillah. Ahmad keluar dari kamar dengan raut wajah yang berbeda dari biasanya. Ada kegelisahan di sana, tapi juga ada sesuatu yang lain, seperti harapan yang berusaha muncul ke permukaan. "Aku mau keluar kota hari ini," katanya pelan. Aisyah menoleh. "Ada apa?" "Kemarin aku ketemu teman lama. Dia nawarin kerja. Belum pasti, tapi dia minta aku datang hari ini." Aisyah mengangguk. Tidak berlebihan, tidak melonjak kegirangan. Ia belajar dari waktu bahwa harapan perlu dijaga dengan tawakal. Namun setelah Ahmad pergi, ia duduk sejenak di ruang tamu dan bersolawat lebih lama dari biasanya. Kali ini, air matanya jatuh, namun bibirnya tersenyum. Hari itu berjalan lambat. Setiap jam terasa panjang. Aisyah membersihkan rumah, mencuci pakaian, menemani Hasan bermain. Sesekali pikirannya melayang pada Ahmad. Ada rasa takut tentu saja. Takut kecewa lagi, takut berharap terlalu tinggi. Namun setiap kali rasa itu muncul, ia kembali pada satu kebiasaan yang telah menemaninya selama ini, bersolawat. Menjelang maghrib, pintu rumah terbuka. Ahmad berdiri di ambang pintu. Napasnya sedikit terengah. Aisyah menatap wajah suaminya, mencoba membaca ekspresi itu. Ada keheningan beberapa detik yang terasa sangat panjang. "Aisyah," suara Ahmad bergetar. "Aku diterima." Kalimat itu jatuh pelan, namun menghantam hati Aisyah dengan kekuatan yang luar biasa. Dunia seakan berhenti sejenak. Ia menutup mulutnya, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ahmad melangkah mendekat, memeluknya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pelukan itu terasa ringan, tanpa beban yang menekan dada. Hasan berlari mendekat, memeluk kedua orang tuanya tanpa benar-benar mengerti apa yang terjadi. Namun tawa kecilnya memenuhi ruangan, membuat suasana semakin hangat. Malam itu Aisyah sujud lebih lama dari biasanya. Air mata kembali membasahi sajadah,
Namun kali ini bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air mata syukur, tangis yang keluar dari hati yang penuh. "Ya Allah," bisiknya, "ternyata Engkau benar-benar mendengar." Namun di tengah rasa bahagia itu, Aisyah menyadari sesuatu yang mengejutkan. Hatinya tidak lagi melekat sepenuhnya pada hasil. Ia bersyukur atas pekerjaan Ahmad, atas kesehatan Hasan, atas kemudahan yang mulai datang. Namun yang paling ia syukuri adalah perubahan di dalam dirinya. Beberapa bulan lalu, ia adalah perempuan yang rapuh, yang merasa doanya tak pernah sampai. Kini, ia adalah perempuan yang belajar percaya bahwa Allah bekerja dengan caranya sendiri pada waktu yang paling tepat. Hari-hari setelah itu membawa banyak perubahan. Kehidupan mereka perlahan membaik. Ahmad mulai bekerja dengan sungguh-sungguh. Penghasilannya memang belum besar, namun cukup. Hutang sedikit demi sedikit terbayar. Rumah kecil mereka terasa lebih hidup. Namun keajaiban terbesar bukan semua itu. Keajaiban terbesar adalah bagaimana Aisyah menghadapi hidup. Ia tetap bersolawat, di saat senang maupun susah. Ia tidak meninggalkannya meski keadaan sudah membaik. Karena ia tahu, solawat bukan alat untuk meminta, melainkan jembatan cinta antara hamba dan Robnya. Suatu sore, Aisyah kembali ke musola kecil tempat ia dulu bertemu ustazah itu. Ia duduk di sudut yang sama, mengingat betapa hancur hatinya saat itu. Ustazah itu menghampirinya dan tersenyum. "Wajahmu berbeda sekarang, ustazah," kata sang ustazah lembut. Aisyah tersenyum sambil menunduk. "Masih banyak ujian, ustazah, tapi hati saya lebih tenang." Ustazah itu mengangguk. Itulah buah dari solawat yang istiqomah. Di perjalanan pulang, Aisyah merenung. Ia sadar, keajaiban solawat tidak selalu berupa keajaiban instan yang spektakuler. Kadang ia datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan, dalam bentuk kesabaran, dalam bentuk hati yang tidak lagi mudah goyah. Malam itu sebelum tidur, Aisyah duduk di samping Hasan yang telah terlelap. Ia mengelus rambut anaknya, lalu menatap Ahmad yang sedang membaca di sudut ruangan. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia menengadah, bersolawat pelan. Dan dalam keheningan itu, Aisyah mengerti satu hal yang akan ia pegang seumur hidupnya. Solawat bukan hanya tentang membuka pintu rezeki. Solawat adalah cahaya yang menuntun hati di saat gelap. Dan selama solawat itu hidup di bibir dan hati, harapan tidak akan pernah benar-benar mati.